Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok dari Mateko akan menjelaskan uh, tugas besar dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, perkenalkan nama saya Maulana Muhammad Raffi Mani dan teman saya. Saya Muhammad Rafli Ilham Mulyadi. Kita dari MB 4512. Oke, lanjut saja. Untuk nomor 1, pertanyaannya, jika suatu perusahaan manufaktur ingin menghasilkan suatu produk di mana fungsi biaya total adalah TC sama dengan 2 Ki pangkat 3 dikurang 85 Ki kuadrat ditambah 1359 Ki ditambah 560. Dan di sini kita tentukan dulu nih dari A-nya berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum, dan yang B-nya berapa nilai biaya marginal minimum tersebut. Nah, kita langsung jawab aja. Diketahui bahwa TC itu 2 Ki, maaf ralat, 2 Ki pangkat 3 dikurang 85 Ki kuadrat ditambah 1359 Ki ditambah 560. Nah, kita langsung jawab aja. Yang A-nya kita pakai rumus marginal cost, yang dimana kita langsung turunin aja dari TC-nya, bahwa dari 2 Ki pangkat 3 menjadi 6 Ki pangkat 2 dikurang dari 85 Ki kuadrat menjadi 170 Ki, dari 1359 Ki menjadi 1359, jadi 6 Ki kuadrat dikurang 170 Ki ditambah 1359. Dan marginal cost aksen itu sama dengan 0. Nah, kita turunin lagi. Jadi 6 Ki kuadrat menjadi 12 Ki dikurang 170 sama dengan 0. Dan 12 Ki kita pindahkan 170-nya ke kanan. 12 Ki sama dengan 170. Dan Ki-nya di 12-nya dibagi 170 dibagi 12 itu 14. Nah, kita langsung aja ke B-nya. Untuk marginal cost kita langsung tempelin aja nih. 6 Ki kuadrat menjadi Ki-nya udah ketemu jadi 14. Jadi 6 dalam kurung 14 kuadrat dikurang 170 dalam kurung 14 ditambah 1359 dan hasilnya 155. Dan untuk kesimpulannya, produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum adalah sebesar 14. Dan lanjut kita nomor 2 yang akan dijelaskan oleh saya juga. Pertanyaannya yaitu, jika fungsi produksi suatu perusahaan adalah P sama dengan 100 KL, di mana harga per unit masukan K adalah Rp120 dan L-nya sebesar Rp30. Maka tentukan, nah yang A-nya ini berapa unit masing-masing masukan yang seharusnya digunakan agar biaya total yang dikeluarkan minimum. Terus yang B-nya, jika perusahaan ingin menghasilkan produksi keluaran sebanyak 1000 unit, maka berapa biaya total minimum tersebut. Nah, kita langsung diketahui aja bahwasanya P sama dengan 100 KL sama dengan 10.000. Itu ada C-nya itu 120K ditambah 30L dan juga 120K ditambah 30L. Nah, kita langsung lanjut jawabannya. Q-nya kuantitasnya itu kita tempel aja nih, 100 KL dikurangi 1000 10.000 sama dengan 0, dan lambdanya alfanya sama dengan 120K ditambah 30L dikurangi lambda dalam kurung 100 KL sama dengan 10.000. Kita tinggal perkaliin aja nih yang ininya. Kita langsung aja tanpa yang bicara dan langsung DL sama dengan DK. Nah, kita turunin nih yang K-nya nih. Nah, 120K jadi 120 dikurangi lambda, jadi ini 100 KL menjadi 100 L. Ini maaf ralat salah. Ini harusnya 100 L dengan 0. Nah, untuk mencari turunan DL-nya itu 30 30 M di 30 lambda di 30 lambda ditambah 100 K karena L nggak ada jadi diturunin.
Jadi 100K sama dengan 0. Terus lanjut untuk yang bagian lambdanya. Jadi min 100 KL ditambah 10.000. Nah, lanjut aja. Lambda 100L sama dengan 120 yang telah kita temukan di atas. 120 dibagi, kita pindahkan 100L-nya. Jadi 120 bagi 100L. Dan untuk lambda 100K sama dengan 30, kita pindahkan lagi kayak tadi. Lambda sama dengan 30 per 100K. Nah, untuk rumusnya lambda sama dengan lambda, yaitu 120 per 100L sama dengan 30 per 100K. Nah, ini kita tinggal kali silang aja ya. Jadi kita langsung kali silang aja. Hasilnya 3000 L sama dengan 12.000 K. Dan kita bagikan. Dan hasilnya L sama dengan 4K. Nah, kita tentukan nih di kuantitinya. Jadi tadi kan udah disebutkan di atas 100 KL dikurangi 10.000 sama dengan 0. 100 KL-nya udah ketemu 4K sama dengan 10.000. Nah, kita 100K dikali 4K jadi 400K kuadrat sama dengan 10.000. Dan ini K kuadrat 400 dibagi 10.000 hasilnya 25. Nah, tinggal K kuadrat doang nih. Tinggal dikuadratkan aja hasilnya 5. Nah, kita ingin yang L yang sama dengan 4K-nya nih. Jadi K-nya udah ketemu. Jadi 4 K-nya 5. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi sudah ketemu tuh. Jadi berapa unit masing-masing, yaitu K-nya 5 dan L-nya 20. Terus lanjut ke yang pertanyaan dari tentukan dari B, itu jika perusahaan ingin menghasilkan produksi keluaran sebanyak 10.000 unit, maka 1.000 unit, maka berapa biaya total minum tersebut. Nah, kita tentukan nih biaya minimalnya, itu C sama dengan 120K tambah 30L. Berarti udah ketemu tuh K-nya. Tadi kan K-nya di atas, K-nya sama 5. 120 kali 5 ditambah 30L. L-nya udah ketemu 20. 30 kali 20. 30 kali 5 itu 600. Dan ini 30 kali 20 itu 600. Hasilnya 1.200. Jadi biaya perusahaan, ya kesimpulan jadi biaya perusahaan menghasilkan 1.000 unit, maka totalnya sebesar 1.200. Itu saja dari saya dari pertanyaan nomor 1 dan 2, dan selanjutnya akan dijelaskan juga oleh teman saya Rafli di Jamboard. Oke, terima kasih Raffi. Nah, di sini kan soalnya adalah jika fungsi produksi suatu perusahaan adalah P sama dengan 100K 1/2 L 1/2. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Jadi sama dengan P-nya tadi 100K 1/2 L 1/2. Lalu di sini ada harga K sama dengan LP 30. Lalu ada harga L sama dengan LP 40. Nah, di sini juga ada anggaran cadangan. Anggaran cadangan sebesar 12.000. Nah, kita jawab yang ditanya pertama adalah berapa unit masing-masing masukan yang seharusnya digunakan agar tingkat produksi yang dihasilkan maksimal.
A adalah kita gunakan Q sama dengan 100 kali akar K kali akar L. Nah, di sini turunkan terhadap K. MPK sama dengan turunan parsial Q per turunan parsial K sama dengan 50 per akar K kali akar L. Sedangkan yang MPL di sini turunan parsial Q per turunan parsial L. Hasilnya adalah 50 per akar L kali akar K. Nah, lalu dibarisin aja. Di sini kita gunakan MPK per PK sama dengan MPL per PL. Ini kan udah dihitung ya. Jadi langsung masukin 50 per akar K kali akar L per 30 sama dengan di sini juga 50 per akar L kali akar K bagi 40. Lalu tinggal dihitung, hasilnya adalah 40 kali 150K minus 1/2 dan L 1/2 sama dengan 30 kali 50K 1/2 dan L-nya di sini minus 1/2. Nah, terus dilanjut hitung lagi, di sini ada 2000 K pangkat minus setengah dan L 1/2 sama dengan 1.500 K 1/2 L min setengah. Nah, terus udah gitu di sini kita langsung kali silang, ada yang dicoret juga, jadi hasilnya adalah 1.500 K 1/2 per 2000 K min 1/2. Nah, ini coret-coret. Tadi yang dicoret adalah L-nya. Lalu kita dapat hasil 3/4 K. Nah, langkah selanjutnya adalah tadi kan ada 4L sama dengan 3K. Ya. Ini adalah persamaan 1. Lalu di sini kita cari PKK tambah PKL sama dengan C. 30K tambah 40L sama dengan 12.000. Ini adalah persamaan 2 dibagi 1000. Jadi 3K plus 4L sama dengan 1.200. Terus disubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Sini 4L tambah 4L sama dengan 1.200. Terus jadi 8L sama dengan 1.200. Di sini L sama dengan 150. Lalu disubstitusi L sama dengan 150 ke persamaan 1. Tadi persamaan satunya adalah 4L sama dengan 3K
Di sini 4 kali 150 kan L-nya tadi sama dengan 3K. Jadi di sini K sama dengan 200. Jadi agar tingkat produksi maksimal L diproduksi 150 dan K sama dengan 200 unit. Oke, di slide selanjutnya kita bahas yang B. Di sini tadi pertanyaannya adalah berapa hasil dari tingkat produksi maksimum tersebut. Berarti kita hanya tinggal substitusi nilai L sama dengan 150 dan K-nya sama dengan 200 ke fungsi produksi P sama dengan 100 K1 per 2 L1 per 2. Jadi di sini P sama dengan 100 dikali 200 pangkat setengah dikali L-nya tadi 150 pangkat setengah juga. Jadi hasilnya adalah 17, 320, 50. Nah, lalu yang bagian C. Tadi di soal yang ditanyakan adalah apakah terjadi keseimbangan produksi? Jelaskan. Nah, di sini caranya adalah kita gunakan ini per PK sama dengan per PL. Di sini 50 K minus 1 per 2 dikali L 1 per 2 dibagi 30 sama dengan 50 K 1 per 2 min L. L pangkat 1 per 2 dibagi 40. Jadi hasilnya adalah 287 sama dengan 215. Ini dari hasil perhitungan. Dari hasil perhitungan, maka tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 4 di slide berikutnya. Di sini, sebentar. Yang ditanya adalah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Kita tulis dulu diketahuinya. Utilitas sama dengan 24X tambah 32Y minus X kuadrat min Y kuadrat. Lalu di sini kita diketahui lagi X tambah 2Y sama dengan 9. Terus di sini ada X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Lalu ada di sini Y-nya sama dengan 9. Nah, cara jawabnya adalah yang A sama dengan D ini per
DP. Ini turunan yang P-nya ya. Min 2X tambah 24. Maksudnya turunan X. Jadi kita cari yang ada X-nya dari yang utilitas. Lalu ada turunan Y-nya. Di sini dengan berarti Y-nya adalah min 2Y plus 32. Ini kita ambilnya dari yang sini ya. Lalu di sini kan tadi PX-nya adalah PX sama dengan 1 dan PY sama dengan 2. Lalu kita bisa mengerjakan yang P sekarang. Yang B. Yang B di sini caranya mirip dengan yang pertama tadi. Nomor 3 maksudnya adalah turunan X bagi PX sama dengan turunan Y bagi PY. Di sini tadi min 2X tambah 24, kan PX-nya adalah 1 sama dengan tadi yang turunan Y-nya adalah min 2X plus 32, PY-nya adalah 2. Nah, lalu sini tinggal dikali silang ya. 2 kali min 2X tambah 24 terus sama dengan 1 kali min 2Y tambah 32. Lalu di sini hasilnya adalah min 4X tambah 48 sama dengan min 2Y tambah 32. Lalu ada 2Y tambah 32 sama dengan 4X plus 48. Lalu jadi 2Y sama dengan 4X plus 48, 32 benar 2 jadi minus 32. Lalu di sini 2Y sama dengan 4X plus 16 berarti di sini. Lalu Y sama dengan 2X plus 8. Nah, setelah itu kita ada X tambah 2Y sama dengan 9. X tambah 2. 2X tambah 8 kan tadi Y-nya sama dengan 2X plus 8 dimasukin ke sini sama dengan 9. Lalu X tambah ini tadi di sini tambah 2 kali 2X. Nah, dan X tambah 4X tambah 2 kali 8 16 sama dengan 9. Lalu di sini 5X tambah 16 sama dengan 9. 5X sama dengan 25, lalu X sama dengan 5. Setelah itu kita berarti tinggal substitusiin yang X plus 2Y sama dengan 9 ya. X-nya tadi adalah 5 tambah 2Y sama dengan 9. 2Y sama dengan berarti 4 dan Y sama dengan 2. Nah, lalu kita yang bagian C adalah sama MUX per PX sama dengan MUE. Tadi itu yang ditanyakan adalah
bagian C adalah buktikan dengan hasil X dan Y yang didapat, apakah kepuasan konsumen optimum tercapai. Tadi kan kita dapat X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 2. Kalau kita masukkan ke sini ya kan berarti yang MUY per PY di sini. Jadi MUX-nya adalah 2X plus 24 bagi 1 sama dengan min 2Y tambah 32 per 2. Kalau di sini min 2, tadi X-nya kita dapat 5 tambah 24 per 1 sama dengan min 2 dikali Y-nya tadi 2 tambah 32 per 2. Kita dapat min 10 tambah 24 sama dengan min 4 plus 32 per 2. Sini min 10 tambah 24 sama dengan 28 per 2. Jadi di sini 14 sama dengan 14. Hasilnya sama ya, berarti kita hasil di atas membuktikan bahwa X dan Y mencapai kepuasan optimum. Oke, penjelasannya cukup sampai di sini yang nomor 4, karena udah terjawab semua pertanyaannya ya, yang ABC nomor 3 dan 4. Penjelasan dari saya sekian, dan dari rekan saya juga Raffi sudah tadi nomor 1 dan 2. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.